Shalom anak-anak, berjumpa lagi kita dalam pelajaran PJOK ya, tentunya bersama Miss Ruth. Kali ini kita sudah masuk di pelajaran 9. Kalian bisa buka di halaman 113, yaitu tentang pemeliharaan kebersihan organ reproduksi. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang masa pubertas dan kematangan organ produksi. Oke, kalian bisa lihat di gambar A dan gambar B di halaman 114. Gambar A itu saat usia 5 tahun dan gambar B saat sudah mulai remaja ya. Gambar A bisa dilihat perbedaannya gambar A dan gambar B. Waktu kecil suka bermain dan dewasa ternyata berubah, sudah tidak suka ya, tidak suka mainan. Oke, masa pubertas itu apa? Atau masa remaja. Masa pubertas atau masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa pubertas terjadi usia 9 sampai 12 tahun. Berarti kalian sudah umur 9 sampai 12 tahun, berarti kalian sudah mengalami masa pubertas atau masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Kemudian perubahan apa saja yang nampak jika terjadi masa itu? Pertama-tama pada laki-laki ya, tumbuh rambut bagian tubuh tertentu, misalnya kumis, jenggot, ketiak, serta organ reproduksi. B. Tumbuh jakun ya, untuk cowok atau laki-laki tumbuh jakun di sini suara menjadi lebih berat dan membesar ya. Badan tumbuh tinggi dan otot mulai menguat. Berarti yang laki-laki, ayo sudah tumbuh tinggi dan otot sudah menguat belum? Yang D, lebih banyak berkeringat dan mengeluarkan bau badan. Berarti harus rajin membersihkan diri ya. Kemudian untuk perempuan, pinggul mulai melebar dan payudara mulai membesar. Kemudian B, tumbuh rambut di sekitar tiak dan organ reproduksi. Kulit berminyak dan mudah berjerawat. Berarti kita harus sering membersihkan muka supaya tidak terjadi jerawat atau tidak memiliki jerawat ya. Lebih banyak berkeringat dan banyak mengeluarkan bau badannya, sama seperti cowok ya. Kemudian kematangan organ reproduksi. Pada masa pubertas, setiap manusia mengalami kematangan organ reproduksi. Kematangan organ reproduksi dinamakan perubahan secara primer ya. Adapun tanda-tanda pada manusia. A. Tanda kematangan organ reproduksi pada laki-laki. Yang dialami laki-laki yaitu produksi sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan sistem reproduksi telah berfungsi ya. Yang untuk perempuan yaitu memproduksi sel telur atau ovum oleh indung telur atau ovarium akan melepaskan, berarti terjadinya menstruasi ya pada perempuan. Itu merupakan tanda-tanda kematangan pada organ reproduksi. Kemudian bagaimana cara kita menjaga organ reproduksi kita? Nah, kalian bisa buka di halaman 115 ya. Bersih pangkal sehat. Slogan ini sering kita dengar. Slogan ini menganjurkan kita untuk menerapkan perilaku hidup yang bersih dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga kebersihan organ reproduksi. Kebiasaan ini perlu ditanamkan sejak dini, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Terus kemudian bagaimana caranya? Perhatikan gambar di atas ya. Nah, yang A itu gambar perempuan, sudah mulai timbul jerawat. Kemudian yang B, cowok, sudah bau ya, berbau.
Ketika seorang memasuki masa pubertas, biasanya terdapat hormon yang merangsang aktifnya kelenjar minyak keringat di dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan wajah mudah berjerawat dan tubuh banyak berkeringat. Oleh karena itu, mengalami kondisi tersebut, sebaiknya kita mulai merawat diri kita dengan baik ya. Berarti kita harus sering cuci muka, sering mandi ya. Kemudian menjaga kebersihan organ reproduksi pada perempuan. Bagaimana caranya? Mandi dengan air bersih sehari 2 kali. Bila haid atau menstruasi, hendaknya mengganti pembalut jika sudah terlalu banyak darah yang keluar. C. Menggunakan pembalut yang bersih dan lembut ya. Menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan dapat menyerap keringat supaya tidak menimbulkan jamur ya. Membasuh organ kewanitaan setelah buang air kecil dengan air yang bersih. B. Berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Kemudian bagaimana untuk laki-laki? Kita sama ya, mandi dengan air bersih 2 kali sehari. Mengganti pakaian dalam sehari 2 kali. Ayo. Membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil menggunakan air bersih. Olahraga secara teratur ya. Tidak lupa olahraga secara teratur. Kemudian manfaat apa yang kita dapat setelah melakukan hal tersebut? Tentunya organ reproduksi dan daerah sekitar menjadi bersih, mencegah munculnya bau tak sedap dan gatal-gatal pada organ reproduksi, mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri ya yang bisa mengakibatkan penyakit. Oke, kemudian organ reproduksi kita akan memiliki atau fungsi sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih. Cukup sekian pelajaran kali ini. Kiranya apa yang Miss Ruth sampaikan anak-anak dapat memahami dan mengerti materi tersebut dengan baik ya. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.